balik lagi sama aku Fianita Kumalasari. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Bhinasara Informatika. Nah, di sini aku akan membawakan video tentang materi dari manajemen keuangan dengan dosen pengajar aku yaitu Pak Brian Givan. Di sini kita akan memasuki bab manajemen piutang dan kredit. Mungkin di telinga kita itu udah gak asing tentang piutang. Oke, piutang itu adalah kita menjual barang secara kredit dan akan muncul yang namanya adalah piutang, atau juga adalah salah seorang customer yang menjanjikan kepada kita akan membayarkan uangnya pada jatuh tempo tersebut. Nah, bedanya dengan hutang itu apa sih? Hutang itu kalau berarti adalah kita yang akan membayar uang kepada orang lain, sedangkan kalau piutang itu adalah kita yang akan mendapatkan uang dari orang lain. Dalam piutang itu ada yang namanya tujuan-tujuan. Nah, tujuan piutang adalah yang pertama adalah dapat merangsang para minat pembeli. Jadi nih ya, kadang kan kalau misalnya kita menawarkan sebuah produk yang kita jual nih, pasti akan banyak berbagai macam alasan seperti wah belum ada uangnya atau dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memberikan ibu, kita akan menjual produk ini bisa dengan kredit loh, dengan 10 bulan atau 5 bulan, 12 bulan seperti itu akan menarik para minat yang akan membeli. Yang kedua adalah menaikkan volume penjualan. Jelas kita memberikan kredit itu kayak memberikan suatu kemudahan bagi para pembeli ini untuk membayar dengan jangka waktu yang lebih lama, ya kan, dan itu akan menaikkan volume penjualan pada perusahaan. Yang ketiga adalah akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Jelas, perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih besar ketika dia menjual barang secara kredit. Kadangkala kan kita kalau misalnya menarik suatu piutang itu kan akan ada yang susah. Nah, itu akan muncul yang namanya bad debt, atau bisa juga dikatakan dengan hutang yang buruk. Nah, piutang yang disebabkan oleh bad debt antara lain, yang pertama, perusahaan terlalu ingin mengejar target penjualan. Jadi, siapapun boleh kredit. Dan pasti itu akan ada yang namanya susah ditarik. Yang kedua adalah perusahaan dalam membesarkan penjualan boleh dibeli secara non tunai. Nah, ini agak mengkhawatirkan ya kalau misalnya perusahaan ini melakukan hal tersebut. Yang ketiga, penjualan produk yang dilakukan secara non tunai dan dilakukan secara tanpa hati-hati. Jadi kita tidak melihat latar belakang dari customer nih, siapa nih, ada nggak buruknya dia di sebelumnya, kita nggak lihat. Jadi kita nggak melihat kondisi keuangannya atau siapapun, jadinya boleh nih untuk melakukan kredit kepada perusahaan kita. Bagaimana sih kita untuk memperkecil bad debt tersebut nih? Yang pertama adalah hindari keputusan menjual ketika pasar sedang fluktuatif atau akan berada dalam krisis moneter. Nah, krisis moneter itu kan pasti kan akan ada yang namanya krisis keuangan kan berarti. Sedangkan berarti kemungkinan akan susah untuk membayar kredit. Yang kedua, membatalkan penjualan produk kepada konsumen yang mempunyai reputasi yang buruk. Jelas, misalnya kita udah tahu nih reputasi dia sangat buruk dalam hal kredit, misalnya pada salah satu bank, atau dia kredit di suatu perusahaan itu lama bayarnya atau sering nunggak. Itu tuh yang harus kita hindari. Yang ketiga,
menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Jadi misalnya nih, kita belum tahu nih, pasar itu masih tidak menentu nih, kayak misalnya di pandemi ini. Di pandemi ini nih bisa aja nih kita menjual baju itu lagi naik-naiknya, lagi hype-hypenya, tapi nanti kesananya masih tetap naik gak nih. Atau misalnya makanan nih, makanan yang sedang digandrungi seperti es kepal Milo, kita jangan terlalu produksi terlalu banyak, karena kita nggak tahu kan, ini kan karena musiman ya, nggak akan bertahan lama, namanya juga jualan musiman. Yang keempat adalah melakukan atau menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi kita menganalisa dulu nih customer yang akan kredit ke kita, terus kita lihat latar belakangnya seperti itu. Yang kelima adalah adanya ukuran persentase yang layak diterapkan di besarnya piutang. Harus ada nih ukuran dalam piutangnya, seperti itu. Nah, saat kita melakukan atau memberikan piutang, akan ada yang namanya unsur-unsur piutang. Nah, unsur-unsur piutang itu yang pertama adalah kepercayaan. Jadi jika customer ingin kredit, yang pertama itu harus percaya dulu nih kita sama dia, sama customer kita harus menaruh kepercayaan kepada dia. Yang kedua adalah waktu. Nah, waktu atau time ini untuk kita menganalisis nih, jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat juga. Jadi sesuai dengan yang mereka kredit. Yang ketiga adalah resiko. Jadi ketika kita melakukan atau menjual produk secara kredit, akan yang namanya timbul resiko, entah itu tidak terbayar, entah itu orangnya tidak lari atau kabur. Jadi kita harus mempunyai namanya plan A atau plan B ketika resiko ini terjadi. Yang keempat, prestasi. Nah, prestasi ini diberikan dari kreditor kepada debitur. Jadi nih kita lihat nih prestasi dia itu misalnya bagus gak nih di perusahaan lain atau di tempat kredit lain, seperti itu. Dalam kredit itu terdapat jenis kredit dan jangka waktu kreditnya nih. Yang pertama yang akan dijelaskan, yang pertama adalah jenis-jenis kredit. Yang pertama adalah kredit konsumtif. Ini itu untuk keperluan pribadi. Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Yang kedua adalah kredit produktif. Nah, ini tuh untuk bisnis nih. Jadi untuk usaha, kita kredit itu untuk usaha. Misalnya kita mau bangun perusahaan, kita mau buka cabang baru. Yang ketiga adalah kredit perdagangan. Jadi ini tuh kredit yang menghasilkan barang untuk dipakai oleh banyak orang, baik negara maupun daerah dan lainnya ya. Jadi kita itu kredit perdagangan, kita itu kredit tapi itu barang, seperti itu. Yang selanjutnya adalah jangka waktu. Ada jangka waktu pendek. Nah, jangka waktu pendek ini kurang dari setahun. Jangka waktu selanjutnya adalah jangka waktu menengah, itu 1-3 tahun. Nah, ini ada jangka waktu panjang, itu lebih dari 3 tahun. Nah, dari jangka waktu ini kita harus melihat apa yang kita kredit. Misalnya nih ya, kita kredit motor itu paling lama itu 3 tahun. Nah, yang paling cepat itu 12 bulan atau 10 bulan. Motor itu paling cepat 10 bulan, seperti itu. Nah, dalam piutang itu akan ada yang namanya atau dalam kredit itu ada yang namanya syarat-syarat mengajukan kredit. Yang pertama itu adalah fotokopi KTP, yang kedua adalah fotokopi KK,
NPWP, terus sertifikat kepemilikan rumah, buku tabungan, terus slip gaji 3-4 bulan. Terus habis itu kita pasti akan disuruh ngisi formulir seperti itu dan sebagainya. Masih banyak lagi ya, sesuai dengan kredit masing-masing gitu. Dalam kreditur terdapat 5 prinsip atau 5C. Yang pertama adalah karakter. Jadi kita harus menilai karakter dari pembeli atau kreditur nih. Kita lihat dari masa lalu ketika pembeli atau kreditur ini melakukan kredit di perusahaan lain. Yang kedua adalah capacity, itu adalah menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kapital. Kapital ini kekuatan keuangannya, dia mampu nggak nih untuk membayar perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kolateral atau jumlah aktif yang dijadikan jaminan, bisa itu aset rumah atau tanah atau motor, benda aktif atau kekayaan yang dipunya gitu. Selanjutnya adalah kondisi. Kita lihat nih kondisi keuangannya pada saat ini memungkinkan gak nih untuk seorang atau kreditur ini membayar tepat waktu dengan jangka waktu yang diberikan, seperti itu. Terima kasih semuanya telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.